Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul penyusutan, penurunan nilai, dan depresi. Baiklah, materi pertama, penyusutan metode alokasi biaya. Penyusutan adalah suatu alat dalam alokasi biaya, yaitu sebagai proses dalam mengalokasikan biaya aktiva berwujud ke beban dengan cara sistematis dan rasional, selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aktiva tersebut. Pendekatan ini digunakan dengan alasan bila aktiva dapat naik dan turun pada saat aktiva tersebut dibeli dan dijual. Jika aktiva jangka panjang dihapus, maka istilah penyusutan atau depresiasi menunjukkan bahwa aktiva tetap berwujud telah menurun nilainya. Apabila yang terlibat adalah aktiva berupa sumber daya alam, maka istilah penurunan nilai tersebut adalah depresi, sedangkan ketika aktiva tak berwujud yang terlibat, istilahnya adalah amortisasi. Berikutnya, faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan. Pertama, dasar penyusutan aktiva. Dasar yang ditetapkan untuk penyusutan merupakan fungsi dari faktor biaya awal dan juga faktor nilai residu. Nilai residu adalah estimasi jumlah yang akan diterima pada saat aktiva tersebut dijual. Nilai residu atau nilai merupakan jumlah di mana aktiva harus diturunkan nilainya atau disusutkan selama masa manfaatnya. Kedua, estimasi umum pelayanan atau jasa. Masalah umur manfaat dari sebuah aktiva juga menjadi faktor penentu ditariknya aktiva tersebut dari penggunaan. Secara umum, aktiva ditarik dari penggunaan berdasarkan faktor fisik yang meliputi kerusakan dan habisnya umur fisik, dan faktor ekonomi seperti keusahaan aktiva. Faktor-faktor tersebut menetapkan batas untuk umur manfaat aktiva. Faktor-faktor tersebut secara lebih sempit lagi dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat ketidaklayakan dalam kegiatan operasional yang seiring berjalannya waktu permintaan selalu meningkat, penggantian aktiva yang lebih efisien dan ekonomis, dan ketidaklayakan aktiva karena dinilai sudah usang dan tidak lagi memenuhi standarisasi perusahaan. Ketiga, metode penyusutan. Perusahaan umumnya menggunakan sejumlah metode dalam alokasi biaya penyusutan, yaitu pertama metode aktivitas, kedua metode garis lurus, ketiga metode beban menurun atau jumlah angka tahun, metode saldo menurun. Yang pertama, metode aktivitas. Metode aktivitas disebut juga pendekatan beban variabel atau pendekatan unit produksi, yang mengasumsikan bahwa penyusutan adalah fungsi dari penggunaan atau produktivitas dan bukan dari berlalunya waktu. Rumus yang digunakan dalam perhitungan metode ini adalah beban penyusutan sama dengan biaya dikurang nilai sisa dikali total jam per total estimasi jam. Kelebihan dari metode ini adalah apabila hilangnya pelayanan merupakan hasil dari aktivitas atau produktivitas, maka metode ini tepat dipilih untuk menandingkan biaya dengan pendapatan. Namun, keterbatasan metode ini adalah penggunaan metode ini tidak tepat apabila digunakan dalam situasi penyusutan merupakan fungsi dari waktu dan bukan aktivitas. Masalah lain dalam menggunakan metode ini adalah estimasi unit atau unit yang diproduksi dan jam penggunaan yang diterima sulit ditentukan. Selanjutnya, metode garis lurus. Metode garis lurus mempertimbangkan penyusutan sebagai fungsi dari waktu dan bukan fungsi dari penggunaan. Rumus perhitungan dari metode ini adalah beban penyusutan sama dengan biaya dikurang nilai sisa per estimasi umur manfaat. Keterbatasan dari metode garis lurus ini adalah metode ini didasarkan atas dua asumsi yang tidak realistis, yaitu kegunaan ekonomi aktiva tersebut sama setiap tahun, dan beban reparasi dan pemeliharaan pada dasarnya sama setiap periode. Kegunaan metode ini adalah berkembangnya distorsi dalam analisis tingkat pengembalian laba maupun aktiva. Selanjutnya, metode beban menurun. Metode ini menyediakan biaya penyusutan yang lebih tinggi daripada tahun-tahun awal dan beban yang lebih rendah pada periode mendatang. Karena metode ini memperbolehkan pembebanan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Metode beban menurun ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, metode jumlah angka tahun.
Metode ini menghasilkan beban penyusutan menurun berdasarkan pecahan yang menurun dari biaya yang disusutkan, yaitu biaya awal dikurangi nilai sisa. Pada akhir masa manfaat aktiva, saldo yang tersisa harus sama dengan nilai sisa. Yang kedua, metode saldo menurun. Nilai sisa pada saldo menurun tidak dikurangkan dalam menghitung dasar penyusutan. Tarif saldo menurun dikalikan dengan nilai buku aktiva pada awal setiap periode. Karena nilai buku aktiva dikurangi setiap periode dengan beban penyusutan, maka tarif saldo menurun yang konstan diaplikasikan pada nilai buku yang terus menurun yang menghasilkan beban penyusutan yang semakin rendah setiap tahunnya. Proses ini terus berlangsung hingga nilai buku aktiva berkurang mencapai estimasi nilai sisanya, di mana pada saat tersebut penyusutan dihentikan. Selanjutnya, masalah penyusutan khusus. Yang pertama, penyusutan dan periode parsial atau sebagian. Dalam menghitung beban penyusutan periode parsial, perusahaan harus menentukan beban penyusutan untuk setahun penuh dan kemudian merata-ratakan beban penyusutan ini pada 2 periode yang terlibat. Proses ini berlangsung selama manfaat aktiva. Yang kedua, penyusutan dan pengganti aktiva tetap. Penyusutan sama dengan beban lain yang mengurangi laba bersih. Perbedaannya adalah penyusutan tidak melibatkan arus kas keluar periode berjalan. Penyusutan tidak menyediakan dana bagi penggantian aktiva. Dana untuk penggantian aktiva berasal dari pendapatan yang dihasilkan melalui penggunaan aktiva. Tanpa adanya pendapatan, tidak akan ada laba yang diwujudkan dan tidak akan ada arus kas yang masuk yang dihasilkan selama periode berjalan. Yang ketiga, revisi tarif penyusutan. Ketika aktiva tetap diakuisisi, tarif penyusutan ditentukan dengan hati-hati berdasarkan pengalaman masa lalu dengan aktiva sejenis dan informasi lainnya yang berkaitan. Akan tetapi, provisi untuk penyusutan hanya merupakan estimasi dan mungkin perlu untuk merevisinya selama umur aktiva, kemunduran fisik yang tidak diharapkan atau keusangan yang tidak terduga dapat membuat masa manfaat aktiva lebih pendek daripada yang diestimasikan semulanya. Tidak ada perubahan yang harus dibuat atas hasil-hasil yang dilaporkan sebelumnya. Saldo awal tidak disesuaikan, sehingga tidak ada ayat jurnal yang dibuat pada saat perubahan estimasi terjadi. Beban penyusutan periode selanjutnya didasarkan pada pembagian nilai buku yang tersisa. Dikurangi setiap nilai sisa dengan estimasi umur yang tersisa. Impairment atau penurunan nilai. Penurunan nilai atau impairment terjadi apabila jumlah tercatat aktiva tidak dapat dipulihkan dan oleh karena itu perlu dihapuskan sebagai kejadian dan perubahan situasi mungkin akan mengarah pada suatu penurunan nilai. Contohnya, A. Suatu penurunan nilai yang signifikan dalam nilai pasar suatu aktiva. B. Suatu perubahan yang signifikan terjadi dalam jangka waktu aktiva tersebut dimanfaatkan. C. Suatu perubahan terbalik yang signifikan dalam faktor-faktor hukum atau iklim usaha yang mempengaruhi nilai aktiva. D. Suatu akumulasi biaya yang secara signifikan melebihi jumlah biaya awal diperkirakan untuk mengakuisisikan atau membuat aktiva. E. Suatu proyeksi atau peramalan yang menunjukkan kerugian terus-menerus yang berhubungan dengan aktiva. Proses penentuan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut. A. Menelaah kejadian atau perubahan situasi atas kemungkinan terjadi penurunan nilai. B. Jika hasil penelaahan menunjukkan penurunan nilai, maka pengujian tentang kemampuan pemulihan akan diterapkan.
Jika jumlah arus kas bersih masa depan yang diharapkan dari aktiva jangka panjang lebih kecil dari jumlah tercatat sebagai aktiva jangka panjang dari jumlah aktiva yang tercatat, maka suatu penurunan nilai telah terjadi. C. Dengan mengasumsikan terjadi penurunan nilai suatu aktiva, kerugian penurunan nilai adalah jumlah di mana jumlah aktiva yang tercatat lebih besar dari nilai wajar aktiva terkait. Depresi. Depresi dihitung berdasarkan metode unit produksi, yang berarti bahwa depresi merupakan fungsi dari jumlah unit yang ditambang selama periode berjalan. Jumlah unit yang berada di dalam deposit sumber daya alam untuk memperoleh biaya per unit. Produk biaya per unit ini kemudian dikalikan dengan jumlah unit yang ditambang untuk dihitung depresi. Akun persediaan di debit sebesar total depresi tahun berjalan. Dan di sisi kredit, akun akumulasi depresi untuk mengurangi nilai tercatat sumber daya alam. Jumlah yang tidak dijual tetap berada pada persediaan dan dilaporkan pada kelompok aktivitas lancar pada neraca. Penetapan dasar depresi. Perhitungan dasar depresi melibatkan 4 faktor, yaitu A. Biaya akuisisi adalah harga yang dibayar guna memperoleh hak properti atau mencari dan menemukan sumber daya alam yang belum ditemukan, atau harga yang harus dibayar untuk sumber daya yang telah ditemukan. B. Biaya eksplorasi. Segera setelah perusahaan memiliki hak untuk menggunakan properti itu, biaya eksplorasi seringkali diperlukan untuk menemukan sumber daya alam. C. Biaya pengembangan. Biaya pengembangan dibagi menjadi biaya pengembangan tidak berwujud. Biaya peralatan berwujud biasanya tidak memperhitungkan sebagai dasar depresi, sedangkan biaya pengembangan tidak berwujud di sisi lain dapat dianggap sebagai bagian dari dasar depresi. D. Biaya restorasi. Perusahaan kadang-kadang mengeluarkan biaya yang substansial untuk restorasi properti kembali seperti kondisi semula. Setelah dilakukan pengembangan, biaya restorasi ini merupakan ditambahkan ke dasar depresi untuk tujuan perhitungan biaya per unit. Kemudian setiap nilai sisa yang diterima atas properti itu dikurangi dari pasar depresi. Penghapusan biaya sumber daya alam. Menentukan bagaimana sumber daya alam harus diakuisisikan ke periode akuntansi biasanya depresi dihitung dengan metode ini. Dihitung dengan metode unit produksi atau pendekatan aktivitas, yang berarti bahwa depresi merupakan fungsi dari jumlah unit yang ditarik selama periode berjalan. Dalam penerapan pendekatan ini, total biaya sumber daya alam dikurangi nilai sisa dibagi dengan estimasi jumlah unit yang berada di dalam deposit sumber daya alam untuk memperoleh biaya per unit produknya. Kontroversi yang berkelanjutan. A. 1977 FASB mengeluarkan Statement nomor 19 yang mengharuskan perusahaan minyak dari gas untuk mengikuti akuntansi upaya yang berhasil. B. 1978. Dalam menanggapi kritik terhadap tindakan FASB, SEC memeriksa kembali masalah itu dan menemukan bahwa baik akuntansi upaya yang berhasil maupun biaya penuh tidak memadai karena tidak satu pun yang merefleksikan substansi ekonomi dari eksplorasi minyak dan gas. C. 1000 sampai 1091. Sebagai akibat dari tindakan SEC, FASB tidak mempunyai pilihan selain menerbitkan standar lain yang menunda persyaratan bahwa perusahaan harus mengikuti akuntansi upaya yang berhasil. D. 1981. SEC mengumumkan
bahwa ia membatalkan RRA sebagai metode pengakuan akuntansi potensial dalam laporan keuangan, utama produsen minyak dan gas. Berikutnya, masalah khusus dalam akuntansi deflasi. Bagian A, mengestimasi cadangan yang dapat dipulihkan. Seringkali estimasi cadangan yang dapat dipulihkan harus diubah baik karena informasi baru telah tersedia maupun karena proses produksi telah menjadi lebih canggih. Bagian B, nilai penemuan. Nilai penemuan merupakan istilah lebih luas yang berkaitan dengan keseluruhan sumber daya alam. Bagian C, aspek pajak dari sumber daya alam. Peraturan pajak lama menetapkan pengurangan lebih besar dari biaya atau persentase pajak deflasi terhadap pendapatan minyak, gas, dan kebanyakan mineral. Persentase deflasi statuter memungkinkan penghapusan sekitar 5% hingga 22% atau tergantung pada sumber daya alam dan pendapatan kotor yang diterima. Bagian D, dividen likuidasi. Masalah akuntansi yang utama adalah membedakan antara dividen yang merupakan pengembalian modal dan yang bukan. Perusahaan yang menerbitkan dividen likuidasi harus mendebit agio saham untuk bagian yang berhubungan dengan investasi awal. Baiklah, kesimpulan yang dapat kelompok kami simpulkan adalah devaluasi adalah penurunan nilai sebenarnya dari suatu properti dalam jangka panjang dan pemanfaatannya. Dalam ide pembukuan, devaluasi adalah tunjangan tahunan pembayaran prabiaya dengan tujuan bahwa dampak waktu dan penggunaan pada nilai sumber daya dapat diatasi dalam laporan fiskal suatu organisasi. Ada beberapa strategi dalam deteriorasi komputasi sebagai berikut. Yang pertama, strategi garis lurus, teknik biaya yang semakin berkurang, teknik unit penciptaan. Kecacatan akan menyebabkan sumber daya zat untuk mencerminkan keuntungan finansial masa depan dan tidak akan disampaikan secara berlebihan dari keuntungan finansial potensial yang akan diperoleh elemen dari sini dan seterusnya. Kelemahan tergantung pada gagasan tentang kekonservatifan, kewajaran, dan pentingnya data. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.